Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Fajar Hamdani dari kelompok 5A. Di sini saya mewakili rekan-rekan saya untuk melakukan presentasi untuk menjelaskan hasil analisis kami ya tentang penyuluhan kesehatan pada lansia. Jadi kami mencari beberapa jurnal untuk dianalisis apakah memang eh, keterkaitan dengan penyuluhan kesehatan pada lansia ya. Ya, jadi seperti yang kita ketahui bahwa lansia ini atau lanjut usia ini ya sering kita kenal ya dengan manusia yang sudah berumur tua ya, mulai dari 60 ke atas ya. Tapi ada beberapa mengatakan ada yang kurang ya, ada yang pra lansia, lansia dan lansia akhir ya. Jadi dibagi menjadi tiga ya. Eh, jadi ketika seseorang sudah memasuki lansia itu pasti akan terjadi beberapa perubahan ya, baik secara fisik, psikologis dan sosial ya. Maka dari itu, dari perubahan tadi yang saya sebutkan itu akan berpengaruh kepada kesehatan lansia itu sendiri ya. Makanya dengan diadakannya penyuluhan kesehatan pada lansia ini, semoga eh, kualitas hidup lansia ini meningkat ya. Jadi pengetahuan lansia terkait kesehatan pada dirinya itu meningkat ya pengetahuannya. Oke. Nah, kelompok 5 ya kelas A ini saya sendiri ya sebagai ketua Yolanda Alvila 7. Nah, ini kami penyuluhan kesehatan pada lansia ini. Nah, ini ya jurnal yang pertama kami temukan ya salah satunya penyuluhan kesehatan tentang hipertensi pada lansia di Dukuh Duri, Babang Lipuro, Bantul. Jadi pada jurnal ini dikatakan bahwa eh, meneliti ya penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Nah, jadi bisa kita ketahui bahwa pada penelitian ini mereka melakukan penyuluhan kesehatan ya, materinya tentang hipertensi kepada lansia ya di Kelurahan Tukuduri. Nah, untuk analisisnya kami menggunakan PICOT ya. Yang pertama populasi atau populasi. Nah, di sini peserta terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak pralansia dan lansia yang tinggal di Dukuh Duri Duri ya, Bambang Lipuro, Bantul. Jadi di sini dikatakan bahwa eh, populasinya itu ibu-ibu, bapak-bapak, pra-lansia, dan lansia yang tinggal di Dukuh Turi. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, ada pra-lansia, lansia, dan lansia akhir, yaitu macam-macam lansia ya. Nah, untuk intervensinya, ini program edukasi tentang hipertensi. Jelas ya, seperti di judul, ini adalah penyuluhan kesehatan tentang hipertensi. Jelas yang diberikan adalah program edukasi tentang hipertensi ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan metode eh, ceramah ya ataupun dengan bantuan leaflet ataupun lain-lain ya. Nah, untuk comparison ini sebagai pembandingan ya, kebetulan dalam jurnal ini kami menemukan bahwa peneliti menggunakan metode pretest dan posttest. Nah, untuk pretest ini didapatkan nilai sekitar 60%. Nah, untuk kategorinya cukup ya. Jadi sebelum dilakukan penyuluhan eh, para audiensnya ini mendapatkan nilai sekitar 60% pengetahuannya ya. Pemahaman ya. Nah, setelah dilakukan post test atau setelah dilakukan penyuluhan ya, ini nilainya naik. Nah, 86% baik ya kategorinya. Jadi bisa kita lihat di sini ada apa namanya peningkatan yang signifikan ya dari sebelum dan sesudah ya yang tadinya 60% menjadi 86% ya. Outcome-nya ini peningkatan pengetahuan peserta tentang definisi, penyebab, tanda gejala, pencegahan dan pengobatan tentang hipertensi. Jadi hasil yang didapatkan tentu para audiens atau peserta ini eh, ada peningkatan pengetahuan ya terkait hipertensi, mulai dari definisinya, penyebabnya dan tanda gejalanya itu seperti apa ya. Jadi intinya ada
peningkatan pemahaman pada lansia ini setelah dilakukan penyuluhan kesehatan ya. Untuk timenya ini, waktunya ini di jurnal ini kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Selasa 25 Juni 2019 di Dukuh Duri, Bang Lipuro, Bantul. Pelaksanaan penyuluhan dilakukan selama 60 menit. Nah, ini pelaksanaannya ini tahun 2019, tapi di jurnalnya ini diterbitkan tahun 2020 ya. Nah, ini untuk jurnal pertama ya. Ini bisa dilihat eh, bahwa memang ada pengaruh ya dilakukan apa namanya penyuluhan kesehatan ini ya pada lansia. Nah, dan memang untuk jurnal kedua ini penyuluhan kesehatan tentang penyakit hipertensi ya, sekarang rematik. Nah, memang penyakit-penyakit ini memang yang sering banyak sekali diagnosa yang memang sering dirasakan oleh lansia ya. Nah, untuk populasinya ini 56 masyarakat desa Atar Kawau, Kecamatan Batu, Katulis, Kabupaten Lampung Barat. Jadi populasinya ini yang diteliti ini 56 masyarakat desa ya Atar Kuau ya. Nah ini sama juga kayak seperti jurnal tadi ya. Intervensinya program edukasi ya. Ini bisa kalau saya baca ini metodenya ini dengan ceramah ya, sama dengan bantuan leaflet ya. Jadi adanya proses eh, audiens dan pemateri ya. Jadi ada interaksi ya. Nah, untuk conference di sini tertulis atau dijelaskan dari 56 responden ini diketahui perilaku mengkonsumsi makanan seperti jeroan, kacang, kacangan, seafood sebanyak 22,1% dengan hasil p-value 1321. Nah, ini perbandingannya ini penelitian ini sebelumnya menyatakan bahwa ada hubungan pola makan dengan kekambuhan rematik karena adanya kebiasaan mengkonsumsi makanan yaitu yang dapat memicu terjadinya kekambuhan rematik. Karena makanan merupakan faktor penting dalam memicu kekambuhan penyakit rematik seperti menghindari produk susu, buah, jeruk, tomat, jeroan, dan makanan tertentu lainnya. Jadi memang eh, jurnal yang sebelumnya juga mengatakan bahwa ada hubungan antara konsumsi makanan ke penyakit ya. Ini memang sangat berpengaruh sekali antara pola makan dan eh, penyakit. Ini salah satu dari penyakit rematik. Kalau tadi dihubungkan dengan penyakit hipertensi itu biasanya pola makan yang saya kasih contoh misalkan penyakit tadi ya hipertensi. Kebanyakan lansia itu ada perubahan di sistem indera ya, indera perasa. Jadi kebanyakan lansia ini tidak atau sulit merasakan rasa ya, sehingga eh, misal karena tidak terasa ditambahkan garam, 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 garam untuk ada rasa asin. Nah, padahal itu sudah asin, sehingga lansia tersebut tidak tahu bahwa dia itu mengalami riwayat hipertensi, sehingga eh, padahal kan yang menderita hipertensi itu tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi yang terlalu asin ya, sehingga itu memang sangat berpengaruh sekali ya, memang antara perubahan dan kondisi penyakit dan pola makan. Nah, untuk outcome, di sini peningkatan pengetahuan peserta tentang pengertian rematik, faktor penyebab rematik, tanda dan gejala rematik, cara pemberian kompresangan, pemeriksaan penunjang rematik, penata laksanaan rematik. Jadi dengan diadakannya penyuluhan kesehatan ini sama ya. Jadi terdapat peningkatan pengetahuan yang didapatkan oleh peserta ya. Untuk timenya di jurnal kedua ini tanggal pelaksanaannya ini Selasa 22 Desember 2021. Waktunya 30 menit ya. Jadi eh, kalau tadi 60 menit sekarang 30 menit. Sebenarnya sama saja ya untuk metodenya eh, karena penyuluhan kesehatan ini memang eh, yang tadinya tidak tahu atau tidak paham menjadi paham ya itu karena tujuannya itu kan ke sana ya. Kami ini penyuluhan kesehatan jernih kecamat ya jadi ini pastinya Desa Air Putih Kecamatan Langat Kabupaten Indragiri ya program edukasi kesehatan tentang usia lanjut jadi memang metodenya sama ya melakukan penyuluhan jadi program edukasi ya kepada masyarakat ya khususnya lansia ini ya untuk apa namanya eh intervensi apa convention ini jumlah lansia pengetahuan baik ya sebelum dilakukan penyuluhan itu yang paham hanya 5 ya 5 orang ya
persentasenya 17% ya, 0,85 lah. Setelah dilakukan post test ini meningkat menjadi 20 orang ya. Kan keseluruhan 28 ya. Ini meskipun tidak semua ini tapi ada peningkatan lah. Yang tadinya 5 ya sebelum dilakukan penyembuhan yang paham akan kesehatan jadi 20 ya. Outcome-nya peningkatan pengetahuan lansia mengenai kesehatan usia lanjut sehingga meningkatkan kualitas hidup lansia ya. Jadi adanya peningkatan lah pengetahuan ya. Ya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa memang tujuan dari penyuluhan kesehatan ini agar yang tidak tahu menjadi tahu atau adanya peningkatan pengetahuan lah ya. Untuk time-nya ini 15 Desember 2023. Ini maaf terlalu bawah ya. Nah, kesimpulannya memang penyuluhan kesehatan pada lansia ini memang sangat penting ya untuk meningkatkan kualitas hidup, mencegah penyakit dan meningkatkan kemandirian. Namun masih banyak tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan efektivitas program penyuluhan dengan upaya bersama dari pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Penyuluhan kesehatan pada lansia dapat menjadi kunci untuk mewujudkan lansia yang sehat dan sejahtera ya. Jadi eh, diharapkan dengan adanya program penyuluhan kesehatan ini bisa membantu pemahaman lansia ya untuk mengetahui eh, kesehatan ya untuk bisa menjaga lebih kesehatannya ya. Nah ini untuk referensinya kami tadi ya 3 jurnal. Ini yang pertama jurnal yang diteliti oleh Istiqomah ya tahun 2020 ya. Seperti yang saya jelaskan tadi terbit jurnal ini tahun 2020. Yang kedua ini oleh Sanjaya R dan Muhlis dan Febrianti ya tahun 2021. Yang ketiga ini oleh Putri dan Arlis ya tahun 2024. Linknya juga sudah saya cantumkan di sini ya, jadi bisa diklik ya untuk referensinya. Kelompok 5 kelas A ya. Mohon maaf bila ada kesalahan ya. Semoga apa yang saya sampaikan eh, baik ya, jelas dan eh, bagus ya. Diharapkan jadi kelompok kami bisa eh, lebih eh, paham dengan materi yang disampaikan ini ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.